Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadhani, NIM J1A118026, kelas R001. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh ekstrak asam jawa pada teh daun pepaya sebagai minuman kaya antioksidan. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Rahayu Suseno STP MSI dan juga teman-teman yang berbahagia. Latar belakang saya memilih topik ini adalah karena pada umumnya masyarakat kurang menyukai daun pepaya dikarenakan rasa yang pahit. Kemudian poin kedua adalah daun pepaya kaya akan antioksidan yang dapat meningkatkan imunitas di masa pandemi COVID-19. Menurut Badoria dan kawan-kawan, potensial kandungan ekstrak asam jawa, terutama daging buahnya, menunjukkan antioksidan yang paling tinggi. Oleh karena itu, mengingat kedua bahan daun pepaya dan ekstrak asam jawa ini mengandung sama-sama antioksidan, maka perlulah dibuat formula yang baik untuk membuat minuman pangan fungsional berupa teh daun pepaya yang ditambahkan dengan ekstrak asam jawa. Manfaat penelitian yang akan didapatkan yaitu dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang proses pengolahan pembuatan minuman ekstrak asam jawa, manfaat asam jawa dan teh daun pepaya sebagai minuman kaya antioksidan, sehingga dapat bermanfaat bagi kesehatan masyarakat dan meningkatkan harga komoditas pertanian. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak asam jawa terhadap sifat sensori teh daun pepaya. Kemudian tujuan yang kedua adalah menghasilkan minuman kaya antioksidan untuk meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19. Metode penelitian kali ini adalah waktu dan tempat dilaksanakan selama 1 bulan di rumah saya, tepatnya di RT 09 Desa Marga, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Alat dan bahan yang akan digunakan, yang pertama alatnya adalah pisau, kemudian gunting, gelas, sendok, saringan, poci, kompor, timbangan analitik, dan oven. Selanjutnya bahannya yang digunakan adalah daun pepaya, buah asam jawa, dan air. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap atau RAL, yaitu pengaruh konsentrasi ekstrak asam jawa pada teh daun pepaya dengan 3 perlakuan. Perlakuan konsentrasi buah asam jawa dan teh daun pepaya. Yang pertama adalah R, simbol R dengan kontrol, yaitu teh daun pepaya tanpa penambahan ekstrak asam jawa. Kemudian perlakuan kedua adalah A1, yaitu dengan 5%, konsentrasi ekstrak jawanya 5%, 5 ml ekstrak asam jawa, dan 100 ml bahan, teh daun pepayanya 100 ml. Kemudian perlakuan A2 dengan konsentrasi 10%, yaitu 10 ml ekstrak asam jawa, 100 ml bahan. Kemudian perlakuan A3, 15% konsentrasi ekstrak asam jawanya dengan 15 ml ekstrak asam jawanya dan 100 ml bahan. Pelaksanaan penelitian. Pertama-tama kita harus membuat ekstrak asam jawanya terlebih dahulu. Ini tahap-tahapnya. Pertama adalah buah asam jawa itu disortasi. Dipilih yang mana mutu yang baik, yaitu mutu yang buah asam jawa tidak busuk, tidak cacat, agar dapatkan ekstraknya bagus. Kemudian buah asam jawa dicuci agar bersih, menggunakan air mengalir, dan diiris tipis kurang lebih 1 mm sebanyak 500 gram. Adapun fungsi untuk diiris ini adalah untuk memperluas permukaan bahan, sehingga nanti pada proses ekstraksi senyawa yang ada pada asam jawa ini lebih cepat keluar dari bahan.
Kemudian setelah dicuci dan diiris, selanjutnya ditambah air sebanyak 500 ml dengan perbandingan 1:1. Lalu dipanaskan dengan suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit ya. Jadi suhunya harus konstan 90 derajat, tidak boleh dan tidak kurang. Karena jika terlalu tinggi maka akan terjadi perusakan pada senyawa yang ada pada asam jawa ya, terutama antioksidan. Kita harus menjaga senyawa antioksidan ini tetap mutunya bagus. Kemudian setelah 15 menit dipanaskan, kemudian disaring. Disaring ini menggunakan alat penyaring, dipisahkan antara ekstraknya, liquid cairannya, dan ampas padatan ya. Padatan itu berupa biji asam jawanya tadi. Maka setelah disaring diperoleh ekstrak buah asam jawa. Selanjutnya sudah kita dapatkan ekstrak asam jawa, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan teh daun pepaya. Daun pepaya berumur sedang, tidak tua dan tidak muda. Itu selanjutnya daun pepaya digunting agak memanjang. Ini tujuannya agar mempermudah nanti ketika menjemur, lebih cepat kering. Kemudian potongan daun pepaya dijemur hingga kering dan dipanaskan. Setelah kering baru dipanaskan menggunakan oven selama 1 menit ya. Mengapa kita sudah kering kok di ovenkan lagi? Karena ini untuk membunuh ya jamur-jamur yang ada pada daun pepaya keringnya tadi agar tetap steril. Kemudian selanjutnya adalah dimasukkan daun pepaya kering ke dalam gelas cukupnya ya. Jadi sudah mulai untuk kita seduh, baru diseduh didapatkanlah teh daun pepaya. Selanjutnya ekstrak asam jawa sudah kita dapatkan, teh daun pepayanya juga sudah kita buat, lalu membuatlah minuman fungsional ya. Jadi ditambahkan tadi tehnya dengan ekstraknya. Ini ekstrak buah asam jawa konsentrasinya 5%, 10%, 50%. Jadi dilakukan dengan 3 perlakuan berbeda. Ditambah teh daun pepaya sehingga jumlah semua bahan ini 100 ml. Jadi terdapat 3 gelas. Gelas pertama, 4 gelas. Gelas yang pertama kontrol tanpa penambahan ekstrak asam jawa. Gelas kedua 5% asam jawanya. Gelas ketiga 10% ekstrak asam jawanya. Gelas keempat 15% ekstrak asam jawa. Maka sudah dicampurkan, didapatkanlah minuman fungsional. Ini adalah tabel parameter yang diamati. Dapat dilihat terdapat dua parameter yang akan diuji, yaitu warna dan aroma. Rasa, warna, aroma. Ya. Itu ada sangat suka, agak suka, dan tidak suka. Selanjutnya anggaran biaya ini ya. Jenis pengeluaran perlengkapan yang diperlukan biayanya adalah 785.000. Jenis pengeluaran bahan habis pakai jumlahnya 1.810.000. Perjalanan dalam kota 450.000. Dan jenis pengeluaran lain-lain 2.500.000 rupiah, sehingga ditotalkan menjadi 5.545.000 rupiah. Jadwal kegiatan ya, terdapat 3 bulan kegiatan penelitian ini. Yang pertama adalah kegiatan persiapan dan pengadaan alat dan bahan riset, itu akan dilakukan pada bulan pertama. Jenis kegiatan kedua yaitu ekstraksi buah asam jawa dan pembuatan minuman fungsional akan tetap kita laksanakan juga pada bulan pertama. Kemudian kegiatan ketiga yaitu uji sensori sampel ya. Dari uji sensori menggunakan parameter warna, aroma, rasa, itu pada bulan kedua.
Selanjutnya adalah pembuatan dan penyerahan laporan akhir akan dilaksanakan pada bulan ketiga. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada lebihnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan aman. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.